kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hati yang menyembah hanya bagimu Yesusku. Mazmur 119 ayat 66 berkata, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
setia. Hmm. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur jika saya masih diberikan kesempatan, kepercayaan untuk sharing kepada saudara sekalian. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Oktober. Tema kita pada bulan ini adalah memuliakan Sang Raja melalui saya atau melalui kita. Tema saya pada malam hari ini, khotbah saya beri judul tentang To Him All Glory, bagi Dia segala kemuliaan, atau segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Mari kita sama-sama belajar tentang memuliakan Tuhan atau memuliakan Allah. Ada satu hal yang saya mau tanyakan kepada saudara sekalian, yaitu menurut saudara, apa itu memuliakan Allah? Apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah atau memuliakan Tuhan? Pada saat saya prepare khotbah ini, saya bertanya kepada suami saya, menurut kamu apa arti memuliakan Tuhan? Apa yang kamu pahami, apa yang kamu ketahui tentang memuliakan Tuhan? Lalu dia terdiam, dia berpikir, dan dia menjawab, memuliakan Tuhan berarti kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Ya, secara umum memuliakan Allah berarti kita mengagungkan dan meninggikan namanya, kita mengagungkan dan meninggikan Tuhan. Tetapi ada arti yang lebih spesifik lagi yang bisa menjadi dasar kenapa Tuhan menciptakan kita, yaitu memuliakan Allah berarti ciptaannya, kita sebagai ciptaan Tuhan sadar bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang menjadi pusat di dalam kehidupan manusia. Memuliakan Allah pada umumnya berarti mengagungkan dan meninggikan namanya. Tetapi hal ini bukan berarti Tuhan kurang mulia sehingga kita perlu memuliakan Tuhan, sehingga kita perlu memuliakan Dia. Memuliakan Tuhan berarti kita sebagai ciptaannya, kita sebagai ciptaan Tuhan sadar akan tujuan Tuhan menciptakan kita. Ya jelas tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Allah atau memuliakan Tuhan bukan berarti Tuhan butuh pengakuan dari kita sebagai ciptaannya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mulia. Tidak, tanpa kita memuliakan Tuhan, Tuhan sudah mulia. Dia adalah Allah yang sangat mulia. Nah, tetapi kita memuliakan Allah karena kita sadar bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan, kita memerlukan Tuhan. Kita sebagai ciptaannya sadar bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang menjadi pusat kehidupan di dalam kehidupan kita. Seringkali banyak orang yang melupakan Tuhan. Seringkali banyak orang membuat Tuhan sebagai pilihan yang terakhir. Ketika dia menemukan jalan buntu, ketika dia tidak memiliki harapan lagi, ketika manusia sudah berputus asa, ketika manusia sudah tidak bisa mengandalkan segala yang dia miliki, ketika manusia sudah tidak bisa mengandalkan orang lain, baru mereka akan berlari kepada Tuhan, baru mereka akan mencari Tuhan. Nah, disinilah mengapa kita perlu memahami arti dari memuliakan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi di dalam hidup kita, satu-satunya pribadi yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita, agar kita tidak menjadikan Tuhan sebagai pilihan yang terakhir di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pilihan yang terakhir di dalam hidup kita, kita adalah ciptaan yang durhaka ya menurut saya, karena kita melupakan Tuhan yang menciptakan kita. Kita tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kita tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Tetapi justru karena kita memiliki Tuhan dan kita menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan kita, kita akan hidup di dalam terang Tuhan. Kita akan hidup di dalam rencana Tuhan. Kita akan hidup di dalam kehendak Tuhan.
Di dalam Matius 5 ayat yang ke-16, sudah tidak asing lagi ayat ini. Saya akan bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, ketika kita menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya pribadi yang berarti di dalam hidup kita, menjadi satu-satunya pribadi, menjadi pusat di dalam hidup kita, kita pasti akan hidup di dalam terang Tuhan. Dan kita pasti akan memancarkan terang Tuhan itu bagi sekeliling kita. Kita pasti akan memancarkan terang Tuhan sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui hidup kita. Ada 3 hal yang saya mau sharingkan pada malam hari ini yang menurut saya ini hal yang sangat penting, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui tentang memuliakan Allah. Karena akhir-akhir ini dunia sudah tidak semakin baik, tetapi malah semakin buruk. Ada kejahatan di mana-mana, bencana di mana-mana, ada perang di mana-mana, dan banyak harga yang semakin naik, kebutuhan semakin naik, dan banyak sakit penyakit. Saat-saat ini menunjukkan bahwa kita sudah ada di penghujung akhir zaman, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita perlu mengerti, kita perlu tahu bahwa sekarang kejahatan sudah ada di mana-mana. Segala sesuatunya sudah tidak ada lagi tempat yang kita bisa merasa nyaman selain kita berlindung di dalam Tuhan, selain kita melekat kepada Tuhan, yaitu tadi selain kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Karena hanya di dalam Tuhan kita bisa aman, hanya di dalam Tuhan kita memiliki pengharapan yang pasti. Sekalipun manusia mungkin menjauhi kita, manusia menolak untuk menolong kita, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menolak untuk menolong kita. Tuhan Yesus tidak pernah menolak untuk menolong saudara dan saya. Sekalipun kita mungkin orang terbuang, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Hal yang pertama yang akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini, yaitu muliakan Tuhan lewat perbuatan dan pekerjaan kita. Matius 5 ayat yang ke-16, ayat yang tadi. Efesus 2 ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Efesus 2 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita adalah buatan Allah, diciptakan untuk mempermuliakan Dia. Seperti yang saya sudah singgung tadi di awal, kita harus tahu tujuan Tuhan menciptakan kita itu agar kita memuliakan Tuhan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak butuh manusia mempermuliakan Dia, karena Tuhan sudah mulia sekalipun ciptaannya tidak memuliakan Dia. Tetapi kita sebagai ciptaannya, kita harus sadar bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Bukan saja kita diciptakan untuk menjadi saksi, bukan saja kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah, tetapi kita diciptakan oleh Tuhan agar kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan di dalam banyak aspek. Banyak orang melakukan pekerjaan baik, tetapi belum tentu tujuannya untuk memuliakan Allah. Karena apa yang kita pandang baik belum tentu baik dalam pandangan Allah. Banyak sekali orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha yang sukses, pengusaha-pengusaha yang kaya. Mereka memiliki kegiatan untuk membagi-bagikan sembako, membagi-bagikan bantuan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu baik, Bapak Ibu. Hal itu baik. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah tujuannya murni untuk memuliakan Tuhan, atau tujuannya untuk mencari popularitas, atau tujuannya untuk agar dikenal, atau tujuannya untuk agar dia diterima di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa gereja juga yang sering membagikan bantuan, berdonasi. Tidak masalah karena kita adalah
saluran berkat Tuhan. Tetapi yang perlu dipertanyakan, yang perlu diuji adalah apakah tujuannya benar dan murni untuk memuliakan Tuhan, ataukah ada tujuan yang lain. Tetapi yang Tuhan mau adalah segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan, yang Tuhan mau kita memuliakan Tuhan lewat apapun yang kita lakukan, lewat apapun yang kita kerjakan. Tuhan mau kita memuliakan Tuhan. Memang hal ini sulit ya Bapak Ibu, karena keduniawian manusia lebih tinggi daripada kerohaniannya, sehingga banyak orang yang melakukan hal itu hanya untuk mencari popularitas. Orang melakukan itu hanya untuk mencari ketenaran, hanya untuk mencari pengakuan dari orang lain. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 mengatakan, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Dari ayat ini Bapak Ibu, kita bisa sama-sama belajar dari hal yang sederhana, dari hal makan dan minum, hal yang sederhana yang biasa kita lakukan dan yang menjadi kebiasaan kita, yaitu makan dan minum. Tentang makanan dan tentang minuman, itu saja penting dikatakan dari makan dan minum. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Allah. Hal yang sederhana tapi sangat penting, apalagi hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain seperti cara kita berbicara kepada orang lain, cara kita bersikap, cara kita bertindak, cara kita mengambil keputusan, cara kita berpikir, dan cara hidup kita. Bapak Ibu, kita adalah kitab yang terbuka, kita adalah suratan yang terbuka, yang bisa dibaca di setiap sudutnya, dari sudut kiri, kanan, depan, belakang. Kita bisa dibaca Bapak Ibu. Semua orang bisa membaca kita dari sudut pandang mereka, dari sudut pandang yang berbeda-beda, dari ajaran yang berbeda-beda, ya kan Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus tahu dengan cara apa kita bisa memuliakan Tuhan. Jika kita adalah orang yang menjadi kitab terbukanya Tuhan, di mana semua orang bisa membaca kitab itu, semua orang bisa membaca kasih Tuhan lewat hidup kita. Nah, berarti kita perlu untuk memuliakan Tuhan. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat cara kita berbicara. Apakah kita berbicara berkat? Kita berbicara untuk membangkitkan semangat orang lain. Kita berbicara tentang hal-hal yang luar biasa. Kita memperkatakan firman Tuhan. Atau kita justru malah mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Kita mengeluarkan kata-kata caci maki. Kita mengeluarkan kata-kata kutuk untuk orang lain. Kita harus mengerti, kita harus banyak belajar Bapak Ibu. Atau cara kita bertindak, cara kita bersikap, adakah sopan santun atau menghargai orang lain? Apakah kita memandang remeh orang lain atau justru atau kita memandang orang lain, kita memandang remeh orang lain atau kita menghargai orang lain? Kita memaki orang lain atau kita justru memberkati dan memuji orang lain? Atau tentang cara kita bertindak, cara kita mengambil keputusan. Jangan sampai orang luar, orang lain berkata, katanya Kristen, tetapi ketika ada masalah larinya ke dukun, larinya ke paranormal. Ketika perekonomian sedang jatuh, larinya malah ke pesugihan. Katanya orang Kristen, Tuhannya banyak berkat, Tuhannya memiliki kasih yang luar biasa, tetapi kok gak bisa mengasihi orang lain. Katanya orang Kristen dalam masa kesulitan kok tidak berdoa, tetapi malah mencari orang lain, tetapi malah mengharapkan orang lain, tidak mengharapkan Tuhan. Katanya orang Kristen tapi kok suka utang sana sini, kok gak suka berdoa aja sama Tuhan, minta Tuhan, minta pertolongan, berharap kepada Tuhan. Nah, katanya orang Kristen. Nah, seringkali kita mendengar hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu, ketika kita melihat ada anak-anak Tuhan yang sedang jatuh. Banyak orang yang mengkritik seperti itu. Oleh sebab itu kita harus mengkoreksi diri kita sendiri. Jangan sampai perkataan-perkataan itu tertuju kepada kita. Jangan sampai
ada orang lain yang berbicara seperti itu kepada kita, betapa malunya Tuhan atau betapa sakit hatinya Tuhan ketika kita anak-anaknya tidak bisa membawa terang bagi dunia. Yang kita diciptakan oleh Tuhan untuk membawa terang, kita diciptakan oleh Tuhan untuk membawa damai, tetapi kita malah menjadi batu sandungan untuk orang lain, tetapi kita malah menjadi kesialan untuk orang lain. Ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Ini yang harus kita ketahui, bahwa tujuan kita ada adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuan kita ada adalah untuk memuliakan Tuhan, membawa terang Tuhan. Melalui apa? Melalui perbuatan kita, melalui pekerjaan kita. Hal yang kedua yang bisa saya bagikan adalah muliakan Allah dengan tubuhmu. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 hingga ke-15 saya akan bacakan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Rasul Paulus mengatakan hal yang sangat luar biasa. Dia mengatakan bahwa tubuh kita adalah anggota Kristus. Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Bapak Ibu, kalau kita pahami tentang ayat ini dan kita perhatikan pada situasi keadaan dunia yang ada pada saat ini, ayat ini seharusnya menjadi tolak ukur kita sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang rela menyerahkan dirinya untuk menjadi hamba dosa. Saya mau katakan gini, banyak orang menjadi hamba dosa karena dengan mudahnya menyerahkan tubuhnya untuk sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan. Banyak orang yang begitu gampangnya tidak lagi menghargai karya Allah di dalam dirinya, sehingga membawa tubuhnya menuju kepada kebinasaan. Sekarang Bapak Ibu sangat miris kalau kita lihat di sosial media, di berita, dan keadaan dunia yang saat ini sedang terjadi. Di akhir-akhir ini, banyak orang yang rela, banyak orang yang rela menjual diri demi uang. Banyak orang yang mempermalukan dirinya demi popularitas. Bahkan banyak orang yang membuat konten-konten yang justru malah mempermalukan dirinya demi mendapatkan pengakuan dari orang lain, demi mendapatkan popularitas, demi terkenal. Banyak Bapak Ibu sekarang hal-hal yang seperti itu. Nah, ini tadi yang saya katakan, banyak orang dengan mudahnya menyerahkan tubuhnya untuk sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita ini begitu luar biasa, tetapi dengan mudahnya kita mempermalukan ciptaan Tuhan, mempermalukan diri kita sendiri untuk hal-hal yang seharusnya itu gak perlu terjadi di dalam hidup kita. Bahkan yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu, banyak orang yang sudah tahu bahwa pergaulan bebas itu merusak, tetapi dengan sadar mereka terjerumus di dalam pergaulan bebas. Yang anak-anak muda, saya mau katakan bahwa banyak anak-anak muda yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Oleh sebab itu, hal inilah yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita bantu doakan juga. Karena dunia semakin rusak, dunia semakin hancur, dunia semakin tidak terkendali lagi, dunia semakin jauh, sangat jauh dari Tuhan, dan bahkan banyak anak-anak Tuhan yang terseret, terjerumus ke dalam dunia. Bahkan yang lebih parahnya lagi,
sehingga membawa tubuhnya menuju kepada kebinasaan. Banyak anak-anak muda yang mengakhiri hidupnya, memilih untuk bunuh diri karena sudah banyak masalah di dalam hidupnya. Mereka sudah menemukan jalan buntu, mereka sudah tidak lagi memiliki harapan, mereka sudah tidak lagi memiliki semangat dalam hidupnya. Mereka mungkin dikejar-kejar hutang, atau mungkin bahkan ada yang putus cinta saja mengakhiri hidupnya. Bapak Ibu, ini yang saya mau katakan, bahwa banyak orang begitu gampangnya tidak lagi menghargai karya Allah, sehingga membawa tubuhnya menuju kepada kebinasaan. Hal-hal yang seperti inilah yang saya katakan menuju kepada kebinasaan, mengakhiri dirinya sendiri, mengakhiri hidupnya. Padahal kalau dia datang kepada Tuhan, dia meminta ampun kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti pulihkan keadaannya. Tuhan pasti mengubahkan keadaannya. Oleh sebab itu, siapapun yang menonton ibadah tengah minggu pada malam hari ini, saya mau katakan begini: ketika engkau menemukan jalan buntu, ketika engkau menemukan hal yang sulit yang tidak bisa kau kendalikan, ketika sudah tidak ada lagi harapan di dalam hidupmu, kalau engkau belum percaya kepada Tuhan, coba taruh percayamu kepada Dia. Coba taruh harapanmu kepada Tuhan. Coba taruh keyakinanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Manusia bisa mengecewakan, manusia mungkin mengecewakan, tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Sekalipun kita jauh dari Tuhan, mungkin oke, sekarang saya udah kotor, saya udah jijik lagi nih, saya udah gak layak nih datang sama Tuhan. Kata siapa? Tuhan bisa melayakkan. Kita semua adalah orang-orang yang tidak layak sebenarnya, tetapi Tuhan yang melayakkan. Oleh sebab itu, datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan mampu untuk pulihkan. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, manusia tidak tahu jalan hidupnya, Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang bisa mengetahui kapan masa dan waktu. Tidak ada manusia yang bisa mengetahui kapan dia akan dipanggil Tuhan. Tidak ada manusia yang mengetahui 1 jam ke depan apa yang akan terjadi, 1 menit ke depan apa yang akan terjadi. Tetapi ingat satu hal, ada pribadi yang sangat mengetahui sampai kedalaman hatimu. Pribadi itu adalah Kristus. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Ada ayat yang luar biasa yang saya suka sekali untuk membacanya. Saya lupa ada di mana ayatnya, yang penting kata-katanya, sejak dari dalam kandungan Tuhan menenun kita. Bahkan Tuhan menuliskan jalan hidup kita. Tuhan menuliskan jalan hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, kalau saudara menemukan jalan buntu, saudara ingin mencari jawaban, jangan datang kepada manusia, tetapi datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Hanya Tuhan yang tahu apa yang selanjutnya akan kita hadapi. Hanya Tuhan yang tahu, karena Tuhan sudah menulis kisah hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya mau katakan sekali lagi, jangan cari manusia, tetapi carilah Tuhan. Tidak ada peneliti atau ilmuwan yang bisa meneliti tentang kematian. Mungkin dokter bisa memvonis orang, dokter bisa memprediksi umur seseorang ketika dia mempelajari sakit penyakit orang itu. Tetapi prediksi dokter bisa jadi meleset. Karena apa? Karena yang mengerti tentang hal kematian adalah Tuhan. Hidup dan mati seseorang hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada satupun ilmuwan atau peneliti yang bisa meneliti, menemukan waktu atau mungkin tanda-tanda orang mau meninggal. Banyak sekali di internet tanda-tanda ciri-ciri orang yang mau meninggal gitu. Tetapi tidak spesifik, Bapak Ibu. Dan hal itu tidak benar-benar terjadi. Malah kadang ciri-cirinya menunjukkan ini, tapi orangnya juga gak meninggal. Oleh sebab itu kita gak ngerti, manusia tidak tahu. Saya pun tidak tahu saya akan hidup sampai berapa umur saya. Kita semua tidak ada yang tahu hanya Tuhan. Oleh sebab itu, cari Tuhan, jangan cari manusia. Andalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Hal yang ketiga, mengucap syukur
akan kualitas kita di dalam Tuhan untuk dunia. Memuliakan Tuhan lewat ucapan syukur dan lewat kualitas yang Tuhan berikan kepada kita untuk dunia. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Lagi-lagi muliakan Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, kita dibeli dengan darahnya yang mahal, kita dibeli dengan pengorbanannya, kita dibeli dengan nyawanya. Itu bukan hal yang murah. Itu bukan hal yang sederhana, Bapak Ibu. Itu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Tidak ada orang yang mau, tidak ada orang yang ingin mati untuk orang yang tidak dikenalnya. Tetapi Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus mau, Dia mau mati untuk saudara dan saya. Dia mau mati untuk seluruh umat manusia. Dia mau menanggung dosa seluruh umat manusia. Karena apa? Karena Dia mau kita memiliki kualitas di dalam hidup kita. Dia mau kita memiliki terang. Setiap orang yang percaya kepadanya memiliki terang yang untuk menerangi dunia. Tuhan telah memberikan kepada kita organ tubuh yang sempurna, dengan talenta yang luar biasa, pikiran dan perasaan yang luar biasa. Bapak Ibu, ada satu artis rohani, penyanyi rohani, dia masih anak-anak, yang saya suka dengar lagu-lagunya. Kalau Bapak Ibu tahu ini, namanya Gracia. Gracia ini adalah, menurut saya, dia adalah orang yang luar biasa. Dia adalah anak yang luar biasa. Sekalipun, maaf kata, kita bisa melihat fisiknya dia seperti itu, tetapi Tuhan memberikan dia talenta yang bahkan orang normal saja mungkin tidak memilikinya. Dia memiliki suara yang indah, suara yang bisa memberkati. Dia memiliki suara yang sangat luar biasa. Ketika saya mendengar suaranya, saya mendengar lagu-lagunya, bahkan ketika saya saat teduh, saya memutar lagu-lagunya, saya merasakan ada hadirat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan setiap orang itu dengan tubuh yang sempurna, dengan talenta yang luar biasa. Ada lukisan yang sangat indah. Saya pernah melihat lukisan yang sangat indah di Instagram kalau nggak salah. Ketika saya buka akun Instagramnya, ternyata maaf kata, pelukisnya adalah orang yang tidak memiliki tangan, Bapak Ibu, tidak memiliki lengan yang seperti kita. Dia menulisnya dengan kaki, bahkan ada yang dia menulis dengan mulutnya. Wow, itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Saya saja yang memiliki kedua tangan, saya tidak bisa melukis seindah itu. Saya belum tentu bisa melukis seluar biasa itu. Ketika saya melihat lukisan itu, hati saya merasa tenang, merasa damai. Memang ada ya orang-orang pelukis, mereka melukis sehingga bisa menyentuh hati orang yang melihat lukisannya. Dan itu hati saya tersentuh, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Apalagi melihat kondisi pelukis yang seperti itu. Saya langsung berpikir, wow, luar biasa sekali Tuhan memberikan talenta kepada semua orang. Oleh sebab itu tidak ada orang yang tidak memiliki talenta. Semua orang Tuhan berikan talenta. Cuman mungkin kita yang tidak tahu talenta kita apa, atau mungkin kita yang tidak mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan. Kita ini memiliki kualitas untuk membawa terang dan damai bagi dunia, membawa terang dan damai bagi dunia di tengah-tengah dunia. Saya mau katakan begini, banyak orang kurang bersyukur dengan keadaan yang ada. Banyak orang kurang bersyukur dengan talenta yang dimiliki. Banyak orang kurang bersyukur dengan tubuhnya. Banyak orang kurang bersyukur dan iri dengan keberuntungan orang lain. Banyak orang kurang bersyukur sehingga mudah melakukan dosa. Banyak orang kurang bersyukur sehingga dengan mudah menghujat dan mengutuki Allah. Banyak orang kurang bersyukur sehingga mudah untuk bersungut-sungut. Banyak orang kurang bersyukur sehingga mudah meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang kurang bersyukur dengan keadaan yang ada. Tidak pernah bersyukur dengan apapun yang sudah dia miliki.
tidak pernah bersyukur dengan apapun yang sudah dia dapatkan. Dia selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut. Bahkan banyak orang kurang bersyukur dengan talenta yang dimiliki, iri dengan talenta orang lain, sehingga dia menjadi berkecil hati, tidak mau mengembangkan talentanya. Banyak orang kurang bersyukur dengan tubuhnya. Kenapa saya terlahir di keluarga yang seperti ini? Kenapa saya terlahir pendek? Saya pendek tapi saya tidak pernah mengeluh kenapa saya pendek. Banyak orang kurang bersyukur dengan tubuhnya. Kenapa? Ya maaf kata, kenapa saya lahir dengan tubuh yang tidak lengkap? Kenapa saya lahir dengan tubuh yang kurang normal? Banyak orang yang kurang bersyukur. Banyak orang yang kurang bersyukur dan iri dengan keberuntungan orang lain. Padahal belum tentu keberuntungan itu didapat dengan cara yang benar, didapat dengan roh yang takut akan Tuhan. Seringkali orang ingin kaya dengan instan, sehingga melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang kurang bersyukur sehingga melakukan dosa, mudah untuk melakukan dosa, seperti yang saya singgung tadi di awal. Kurang bersyukur dengan keadaan perekonomian yang ada, sehingga dengan mudah, dengan mudah melakukan hal yang tidak berkenan, menjual diri, atau mempermalukan dirinya untuk popularitas, atau menuruti ini itu, menuruti hawa nafsu untuk memiliki ini dan itu. Banyak orang yang kurang bersyukur sehingga mudah menghujat dan mengutuki Allah. Banyak orang kurang bersyukur sehingga mudah untuk bersungut-sungut. Bapak Ibu, yang saya mau katakan begini, terkadang sulit untuk kita bersyukur ketika kita ada di dalam masa yang sukar. Sulit untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Akan dengan mudah kita mengucap syukur kepada Tuhan ketika semua sudah terpenuhi, ketika kebutuhan, keperluan semuanya terpenuhi, semuanya tercukupi, ketika kita ada di dalam zona yang nyaman, ketika kita ada di tempat yang enak, tempat yang nyaman, posisi jabatan dalam pekerjaan kita enak, kita mudah untuk bersyukur. Tetapi ketika kita ada di dalam proses Tuhan, ketika kita ada di dalam ujian Tuhan, apakah kita bisa bersyukur? Atau kita malah menghujat Tuhan? Apakah kita malah mengutuki Allah? Kita belajar dari kisah Ayub. Sekalipun dia mengalami hal yang sangat-sangat sulit, tapi dia tidak pernah mengutuki Allah, dia tidak pernah menghujat Allah, dan dia tetap bersyukur. Mungkin kalau keadaan Ayub terjadi di dalam hidup kita, Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Mungkin kita akan berkata, Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi di dalam hidup saya? Kurang setia apa saya? Kurang taat apa saya, Tuhan? Malah kita berkata seperti itu. Bapak Ibu, sedikit saya mau cerita. Bulan lalu dan bulan ini adalah masa-masa yang sulit bagi saya dan suami, terutama tentang perekonomian. Bulan-bulan ini kenapa saya bilang sulit, sukar gitu? Karena saya mulai belajar untuk berhemat, mulai belajar untuk membudget segala hal, karena ada perencanaan ke depan sehingga kita harus berhemat. Tetapi begini Bapak Ibu yang saya mau katakan, saya setiap hari memasak apa yang ada di dalam kulkas, bahan-bahan yang sudah saya planning saya akan beli. Nah, walaupun itu menu yang sederhana, masakan rumahan yang sederhana, bukan makan di restoran yang mewah, atau bukan beli menu-menu masakan yang mewah-mewah. Tidak Bapak Ibu, tetapi ketika kami makan, kami bisa menikmati makanan itu luar biasa, sehingga kita mendapatkan rasa puas, kita mendapatkan rasa yang nikmat, kita kenyangnya itu dengan kenyang yang enak gitu Bapak Ibu. Saya berkata kepada suami gini, kenapa kita bisa makan, kenapa kita merasa enak, merasa nikmat ketika kita makan makanan yang walaupun sederhana ini? Karena apa? Karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap kali berdoa makan, saya selalu berdoa gini, Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada saya,
untuk berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kita harus mengucap syukur Bapak Ibu, apapun menu makanannya, atau mungkin kita sering hanya makan telur, atau kita sering hanya makan tempe goreng, tetapi nikmati, syukuri. Dengan bersyukur kita bisa menikmati. Pernah suatu kali saya makan dengan suami, karena ada pertemuan dengan temannya suami saya makan di restoran yang mewah, di restoran yang mahal Bapak Ibu. Bahkan menu makanannya tuh, satu porsi menunya itu bisa jadi uang belanja mingguan saya. Tetapi ketika saya makan, memang makanan itu enak masakannya ya, restoran mewah, tetapi saya tidak bisa menikmati Bapak Ibu. Lebih nikmat saya makan makanan yang ada di rumah daripada saya harus makan di restoran yang mahal. Sekalipun pada saat itu bukan kita yang membeli, tapi temannya suami yang membayari kami. Tapi kami tidak bisa menikmati. Karena apa Bapak Ibu? Karena segala sesuatu kalau kita makan atau kita nikmati itu dengan ucapan syukur, hal itu akan membawa kenikmatan yang luar biasa di dalam hidup kita Bapak Ibu. Apalagi ketambahan bulan ini HP suami saya rusak, tahu-tahu tiba-tiba rusak, padahal dia adalah orang yang sangat-sangat menjaga barangnya. Tiba-tiba rusak LCD-nya dan harganya sangat mahal Bapak Ibu. Lebih baik beli HP baru daripada servis LCD. Tetapi karena kepentingan kantor, ya mau nggak mau kita harus betulkan LCD-nya. Bapak Ibu pulang dari servis, saya bilang gini sama Tuhan, aduh Tuhan, apalagi ini yang terjadi? Kenapa hal-hal kayak gini mesti terjadi Tuhan? Bulan ini juga saya ada keluarga saya yang ada di Indonesia butuh bantuan juga, saya bantu. Benar-benar sangat pergumulan kami di perekonomian gitu. Kenapa Tuhan berikan cobaan ini gitu? Kenapa Tuhan memberikan ujian ini? Kenapa HP ini nggak rusak bulan-bulan kemarin aja Tuhan? Atau kenapa HP ini nggak rusak nanti aja tahun depan gitu? Nah Bapak Ibu, yang mau saya katakan begini, kita kadang sulit mengucap syukur kalau kita tidak melihat apa yang Tuhan mau di balik masalah persoalan itu. Pulang dari servis handphone, saya mengeluh kepada Tuhan di dalam hati saya, tetapi Tuhan katakan, Tuhan tegur saya, Tuhan bilang bersyukur. Karena gak semua orang bisa bersyukur dalam keadaan yang sukar. Tidak semua orang bisa bersyukur dalam keadaan yang tidak baik. Dan itu memang benar Bapak Ibu. Mungkin saya ada di dalam salah satu ini, banyak orang kurang bersyukur dengan keadaan yang ada. Tetapi dari situ saya ditegur Tuhan bahwa memang Bapak Ibu kita harus bersyukur dalam kondisi apapun, dalam proses Tuhan apapun, dalam ujian apapun. Karena ada sesuatu di balik itu semua yang akan Tuhan nyatakan. Oleh sebab itu jangan kita lekas cepat-cepat untuk mengutuki Tuhan. Jangan kita cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Lebih baik kita cepat bersyukur dalam masa enak gak enak, dalam situasi enak gak enak, dalam keadaan enak gak enak, kita harus bersyukur sama Tuhan. Karena dengan mengucap syukur, kita sama saja memuliakan Tuhan. Sebagai kesimpulan penutup, sejauh ini apakah kita sudah memuliakan Allah atau kita malah mempermalukan Allah? Kita koreksi diri kita Bapak Ibu, pengiringan kita kepada Tuhan sejauh ini, apakah kita sudah memuliakan Tuhan atau kita malah mempermalukan Tuhan dengan segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan, atau mungkin lewat tubuh kita malah mempermalukan Tuhan. Karena bersaksi saja tidak cukup untuk memuliakan Allah jika kita tidak menyatakan kasih dan terangnya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus sama-sama belajar untuk memuliakan Tuhan lewat pekerjaan, perbuatan kita, lewat tubuh kita, lewat apapun. Kita harus bersyukur, karena ucapan syukur sama saja kita memuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hal-hal yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh belajar Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan diubahkan melalui kebenaran firman-Mu.
Kami mau dibentuk lagi Tuhan, agar hidup kami boleh berkenan bagi Tuhan. Hidup kami boleh membawa terang Tuhan. Hidup kami boleh membawa damai Tuhan, membawa damai Tuhan. Sehingga orang-orang sekeliling kami melihat terang Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan mungkin mereka sedang dalam kesulitan, kesusahan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjadi sumber jawaban bagi mereka Tuhan. Engkau menjamah mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau yang menolong mereka Tuhan. Engkau memberikan jawaban dan jalan keluar bagi mereka. Bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan Yesus, Engkau Yehova Rafa Tuhan. Engkau Allah penyembuh bagi mereka Tuhan. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang memerlukan uluran bantuan Tuhan, mungkin dalam perekonomian, kesulitan dalam hal ekonomi, Tuhan Yesus, Engkau Yehova Jireh Tuhan bagi kami. Engkau yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan, kesempatan yang indah bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin.